Perkenalkan, nama saya Ryan Belief Daily, NIM 1872150121, Prodi Pendidikan Ekonomi, tugas UAS perkembangan peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang perkembangan anak. Perkembangan anak adalah pertambahannya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari pematangan. Di sini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem yang berkembang sedemikian rupa, perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Definisi perkembangan. Perkembangan development adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Pertumbuhan sendiri atau growth berarti tahapan peningkatan sesuatu dalam hal jumlah, ukuran, dan arti pentingnya. Pertumbuhan juga berarti sebuah tahapan perkembangan atau a state of development. MC Leod 1989. Adapun perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada MTU fungsi organ-organ jasmania, bukan organ-organ jasmanianya itu sendiri. Dengan kata lain, penekanan arti perkembangan itu terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang disandang oleh organ-organ fisik. Aspek-aspek perkembangan remaja. Semua individu, khususnya remaja, akan mengalami perkembangan baik fisik maupun psikis yang meliputi aspek-aspek intelektual, sosial, emosi, bahasa, moral, dan agama. Aspek-aspek perkembangan remaja yaitu A. Perkembangan fisik. Dalam perkembangan remaja, perubahan yang tampak jelas adalah perubahan fisik. Tubuh berkembang pesat hingga mencapai bentuk tubuh orang dewasa yang disertai dengan perkembangan kapasitas reproduktif. Remaja pria ditandai dengan sangat cepatnya pertumbuhan statis pada tahun pertama dan kedua. Kemudian pada tahun berikutnya tumbuh lebih lambat dan akan mencapai ukuran pada usia 20-21 tahun. Matangnya organ-organ seks yang memungkinkan remaja pria yang berusia sekitar 14-15 tahun mengalami mimpi basah. Remaja wanita ditandai dengan tumbuhnya rahim, vagina, dan ovarium, atau yang disebut dengan indung telur. Ovarium menghasilkan ovum dan mengeluarkan hormon-hormon yang diperlukan untuk kehamilan, menstruasi, dan perkembangan seks sekunder pada usia 11-15 tahun. Menstruasi pertama sering ditandai dengan sakit kepala, sakit pinggang, kadang kejang, lelah, depresi, dan mudah tersinggung. Perkembangan psikis. 1. Aspek intelektual. Perkembangan intelektual atau kognitif pada remaja bermula pada umur 11 atau 12 tahun. Remaja tidak lagi terikat pada realitas fisik yang konkret. Remaja mulai mampu berhadapan dengan aspek-aspek yang hipotesis dan abstrak dari realitas. 2. Aspek sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial atau proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Aspek ini meliputi kepercayaan akan diri sendiri, berpandangan objektif, keberanian menghadapi orang lain, dan lain-lain. Yang ketiga, aspek emosi atau afektif. Perkembangan aspek emosi berjalan konstan, kecuali pada masa remaja awal, 13-14 tahun, dan remaja tengah, 15-16 tahun. Pada masa remaja awal ditandai oleh rasa optimisme dan keceriaan dalam hidupnya, diselingi rasa bingung menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya. Pada masa remaja tengah, rasa senang dan
datang silih berganti dengan rasa duka. Kegembiraan berganti dengan kesedihan. Rasa akrab bertukar dengan kerenggangan dan permusuhan. Gejolak ini berakhir pada masa remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Yang keempat yaitu aspek bahasa. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi lisan, tulisan maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya lingkungan teman sedikit banyak lebih membentuk pola perkembangan bahasa remaja. Pola bahasa remaja lebih diwarnai pola bahasa pergaulan yang berkembang di dalam kelompok sebaya. Yang kelima yaitu aspek moral. Perkembangan moral pada remaja menurut kategori Colbert menepati tingkat ketiga pasca konvensional stadium 5, merupakan tahap orientasi terhadap perjanjian antara remaja dengan lingkungan sosial. Ada hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan sosial dan masyarakat. Pada tahap ini remaja lebih mengenal tentang nilai-nilai normal, kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Oleh karena itu, moral remaja harus sesuai dengan tuntunan norma-normal sosial. Perkembangan sosial dan moral siswa. Perkembangan ini merupakan perkembangan kepribadian siswa selaku anggota masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain. Proses perkembangan ini berkaitan juga dengan proses belajar, sehingga konsekuensinya kualitas hasil perkembangan sosial siswa sangat bergantung pada kualitas proses belajar, atau khususnya belajar sosial siswa di sekolah, keluarga, maupun lingkungan yang lebih luas lagi. Ranah psikologis siswa yang terpenting adalah ranah kognitif, ranah kejiwaan yang berkedudukan pada otak ini. Dalam perspektif psikologi, kognitif adalah sumber sekaligus pengendali ranah-ranah kejiwaan lainnya. Tanpa ranah kognitif, sulit dibayangkan seorang siswa mampu berpikir. Terima kasih. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan.